Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan NIM 200-656. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode teori klasik dan juga teori Marxis. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik secara ringkas dapat dijelaskan yaitu yang pertama, kebijaksanaan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang kedua, pemupukan modal merupakan kunci ke arah kemajuan. Semua kaum klasik memandang penumpukan modal sebagai kunci kemajuan suatu negara. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu untuk menabung, kata mereka. Kelas pekerja tidak dapat menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan hidup minimal mereka. Yang ketiga adalah keuntungan rangsangan bagi investasi. Menurut kaum klasik, semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasinya. Yang keempat, keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik terus-menerus, namun cenderung turun apabila persaingan tidak menghimpun modal antar kapitalis naik. Menurut Smith, karena naiknya himpunan upahlah sebagai akibat persaingan antar kaum kapitalis. Yang kelima adalah teori keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, maka akan berlangsung terus hingga keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, serta tingkat upah mencapai tingkat kehidupan atau kebutuhan hidup minimal. Secara garis besar, kenaikan dalam pemupukan modal menaikkan jumlah cadangan upah. Upah yang lebih tinggi menimbulkan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan makanan menjadi naik. Penurunan keuntungan menandakan penurunan dalam investasi, menghambat kemajuan teknologi, mempersusut cadangan upah, dan memperlambat pertumbuhan penduduk serta penumpukan modal. Dalam model klasik muncul hasil akhir pembangunan kapitalistik, yaitu adalah stagnansi yang terjadi karena kecenderungan alamiah keuntungan untuk menurun dan sebagai konsekuensi lemahnya pemupukan modal. Berikut adalah beberapa kritik mengenai teori klasik. Yang pertama, mereka mengabaikan kelas menengah. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara lugas menjadi dua kaum kapitalis, yaitu pemilik tanah dan kaum buruh. Teori ini mengabaikan peran kelas menengah yang menjadi sumber daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, mereka melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, mereka melalaikan peranan penting yang dipegang oleh sektor publik di dalam mempercepat akumulasi modal pada saat ini. Yang ketiga, mereka meremehkan teknologi. Kekurangan mereka adalah kealpaan dalam mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan negara-negara yang sudah maju, padahal teknologi maju di bidang industri menimbulkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Pandangan pesimis Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnansi didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Berlawanan dengan prinsip Malthus, penduduk tidak berkembang begitu cepat sehingga melampaui persediaan makanan. Yang kelima, pemikiran keliru mereka mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju tingkat hidup minimal perekonomian yang telah matang. Ternyata tidak mengalami stagnansi ekonomi. Yang keenam, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan di mana ada perubahan di sekitar titik equilibrium, yaitu keadaan berjalan mulus nyatanya tidak memuaskan, karena seperti yang terlihat sekarang, proses pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan mulus.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Marxis. Teori yang pertama yaitu penafsiran sejarah secara materialistik. Teori ini memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus di antara berbagai kelompok masyarakat. Sebab utama perjuangan adalah pertentangan antara cara produksi yang menunjuk pada perjanjian produksi tertentu dalam masyarakat yang menentukan keseluruhan cara hidup sosial, politik, agama, dan juga hubungan produksi yang berhubungan dengan struktur kelas masyarakat, seperti organisasi buruh, geografis, proses, dan sarana. Teori yang keduanya yaitu nilai lebih. Nilai di sini sama dengan nilai komoditi lain, merupakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. Nilai tenaga buruh adalah nilai dari sarana kehidupan untuk mempertahankan hidupnya, ditentukan oleh jumlah jam untuk menghasilkan tenaga kerja buruh tersebut. Yang ketiga, teorinya yaitu akumulasi modal. Menurut Marx, tenaga inilah yang membawa pada akumulasi modal. Tenaga lebih semata-mata hanya memperbesar keuntungan kapitalis. Motif utama kapitalis adalah untuk meningkatkan nilai guna memperbesar keuntungan. Ia mencoba memaksimalkan keuntungan melalui 3 cara, yaitu memperpanjang jam kerja agar meningkatkan jam kerja tenaga lebih, mengurangi jam kerja, dan meningkatkan tenaga, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Dari ketiga cara ini, menurut Marx, peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan kapitalis yang paling penting, karena dua lainnya memiliki keterbatasan. Yang keempat adalah krisis kapitalis. Untuk mencegah kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan, para kapitalis menaikkan tingkat eksploitasi dengan mengurangi upah, memperpanjang hari kerja, dan lainnya. Sebab utama krisis ekonomi menurut Marx adalah kemiskinan dan terbatasnya daya beli orang banyak. Krisis selalu merupakan titik awal investasi baru yang lebih besar. Maka dari itu, krisis adalah suatu basis material yang baru bagi siklus balik yang berikutnya. Urutan dari bisnis ke depresi ini diikuti oleh pemulihan dan bom dan kemudian krisis lagi. Ini adalah bukti dari sifat siklus perkembangan produksi kapitalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kritik terhadap teori Marx dari para penentangnya. Yang pertama, nilai lebih realistis. Keseluruhan analisa Marx berdasarkan teori nilai lebih, namun nyatanya kita tidak berhubungan dengan nilai, tetapi dengan harga yang berwujud dan nyata. Jadi, teori Marx menciptakan dunia nilai yang abstrak, yang membuat teorinya sukar dan kaku untuk memahami bekerjanya kapitalisme. Yang kedua, Marx merupakan nabi palsu. Negara yang menganut teori Marx anehnya merupakan negara terbelakang. Negara komunis pun miskin kalau dibandingkan dengan negara kapitalis, dan kelas menengah bukannya menghilang, tetapi malah muncul sebagai kelas yang menonjol. Semuanya tidak sesuai dengan ramalan Marx. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat dalam meningkatkan pekerjaan. Pandangan ini dianggap berlebihan sebab kemajuan teknologi dalam jangka panjang justru meningkatkan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan permintaan, dan memperbesar pendapatan. Yang keempat, kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar. Menurut John Robinson, penjelasan Marx mengenai kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak berarti sedikit pun. Marx berpendapat pada saat pembangunan berjalan ada peningkatan komposisi organis modal yang mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan. Ia tidak melihat penemuan teknologi merupakan tabungan modal. Yang kelima, Marx tidak fleksibilitas kapitalisme. Pengadaan jaminan sosial, undang-undang antitrust, dan perekonomian campuran telah membuktikan kebohongan ramalan Marx bahwa dalam diri kapitalisme terkandung benih-benih bagi keruntuhannya sendiri. Yang keenam, teori siklus Marx adalah salah. Marx adalah yang pertama di antara para ahli ekonomi yang menganggap siklus sebagai bagian integral kerangka kerja analitiknya.
Ia menekankan akumulasi modal mengakibatkan penurunan permintaan akan barang konsumsi dan penurunan keuntungan. Ia tidak sadar dengan pembangunan ekonomi bagian dari upah dalam pendapatan agregat tidak harus menurun, juga permintaan akan barang konsumsi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai teori Marx dan negara terbelakang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk padat. Namun, paham Marx tentang pembangunan terencana nampaknya menarik perhatian negara terbelakang yang sangat haus pada industrialisasi dengan risiko pengencangan ikat pinggang secara berlebihan di tingkat nasional. Sejumlah negara terbelakang seperti India, Burma, dan Ghana menerapkan skema bagian Marx tersebut di dalam rencana pembangunannya. Strategi dasarnya ialah meningkatkan persediaan barang konsumsi dengan meningkatkan investasi dan produksi sektor pertanian dan sektor usaha kecil. Tujuannya untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, membangun dasar modal yang kuat, dan meningkatkan kapasitas teknik dan produksi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi pertemuan kelima ini mengenai teori klasik dan teori Marxis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.